Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi yaitu tentang larutan NaCl 0,9% yang terdiri dari Liana Febrianti, kemudian ada Lina Umami dan Melina Stiti. Di sini kami akan membahas yaitu tentang larutan NaCl 0,9% yang terdapat poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada formulasi infus intravena, yang kedua yaitu ada cara pembuatan larutan, yang ketiga ada bangunan dan fasilitas, yang keempat ada personalia, kelima yaitu ada sanitasi, keenam ada indikator biologis dan kimiawi, dan yang terakhir yaitu ada pengawasan mutu. Yang pertama yaitu ada formulasi infus intravena natrium klorida atau NaCl 0,9%. Formula dari infus natrium klorida atau NaCl 0,9% terbuat dari dua bahan, yaitu ada Aqua PI atau Aqua Pro Injection sebagai pembawa air dan NaCl yaitu sebagai substansi tambahan. NaCl yang terkandung sebesar 0,9% yang berarti di setiap mililiter infus terdapat NaCl sebanyak 918 mg. NaCl yang digunakan harus sebesar 0,9% agar cairan infus isotonis, yaitu memiliki tekanan osmosis yang sama dengan darah dan cairan tubuh, serta dengan pH sebesar 4,5 sampai 7 agar sesuai dengan pH darah, yaitu isohidris. Yang berikutnya yaitu ada perhitungan bahan. Bahan sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu ada NaCl, aqua pro injeksi, karbon aktif. Kemudian waktu kita menghitung bahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu kelebihan setiap volume tiap wadah. Di sini kelebihan volume tiap wadah untuk cairan encer lebih dari 50 ml yaitu 2%. Maka di dalam rumus terdapat 2%. 2% ini berarti dia kelebihan volume tiap wadah. Dan 0,9 ini adalah volume yang akan dibuat. Jadi NaCl 0,9 sama dengan 0,9 ditambah 2% dikali 0,9 sama dengan 0,9 ditambah 0,018 sama dengan 0,918 gram sama dengan dijadikan miligram yaitu menjadi 918 mg. Kemudian yang kedua yaitu ada aqua pro injeksi. Aqua pro injeksi di sini sama, yaitu menggunakan kelebihan volume tiap wadah yaitu 2% dengan volume yang akan dibuat yaitu 100 ml. Kemudian aqua pro injeksi sama dengan 100 ditambah 2% dikali 100 sama dengan 100 ditambah 2 sama dengan 102 ml. Kemudian untuk karbon aktif di sini dia menggunakan 0,1%. Jadinya 0,1% dikali 100 sama dengan 0,1 gram, kemudian dijadikan miligram menjadi 100 gram. Kemudian berikutnya yaitu ada perhitungan isotonis. Perhitungan isotonis ini pertama kita menghitung delta TF, yaitu sama dengan 1,9 W dibagi WM dikali 1000 dibagi V. W ini adalah massa bahan obat dalam gram ya, dalam gram. Kemudian BM ini dari BM NaCl yaitu 58,44. Kemudian V ini adalah volume larutan obat. Kemudian
sama dengan 1,9 0,9 dibagi 58,44 dikali 1000 dibagi 100 yang akan menjadi atau sama dengan 1,9 dikali 0,154, kemudian hasilnya itu akan menjadi 0,29. Kemudian di sini ada rumus NaCl. Ini menghitung isotonis NaCl, yaitu ada rumusnya itu 0,9 dibagi 100 dikali V. V sendiri ini adalah volume larutan obat dikurang W. W ini adalah bahan obat, kemudian dikali E. Dikali E ini adalah ekuivalensi dari NaCl. 0,9 dibagi 0,9 dibagi 100 dikali 100, kemudian dikurang 0,9 dikali 1, jadinya ekuivalensi dari NaCl ini adalah 1. Kemudian hasilnya itu 0,9 dikurang 0,9 sama dengan 0. Yang berikutnya yaitu terdapat alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada alat terdiri dari spatula, batang pengaduk, cawan penguap, pinset, Erlenmeyer, dan ada beker gelas, yaitu dengan cara sterilisasi, yaitu dengan di oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Kemudian ada gelas ukur, corong gelas, dan ada kertas saring, yaitu dengan cara sterilisasi, yaitu dengan autoclave dengan suhu 115 sampai 116 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada wadah infus, yaitu dengan cara sterilisasi, yaitu dengan direndam dengan alkohol. Kemudian yang kedua itu bahan sendiri terdiri dari 3, yaitu ada NaCl, karbon aktif, dan ada api, yaitu atau aqua pro injeksi. Selanjutnya yaitu cara pembuatan larutan NaCl 0,9%. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ditimbang NaCl sebanyak 0,9 gram, api 102 ml, dan karbon aktif 0,1 gram. Ketiga, diencerkan NaCl dengan aquades sedikit demi sedikit hingga mencapai 102 ml sambil sesekali diaduk. Keempat, setelah larut, gelas ukur yang berisi larutan NaCl dipanaskan, kemudian dimasukkan karbon aktif ke dalam larutan. Karbon aktif ini bertujuan untuk membebaskan pirogen sehingga larutan menjadi steril. Kelima, setelah dididihkan, didiamkan, kemudian disaring hingga jernih. Disaring dengan kertas selama 2 kali penyaringan. Tujuan penyaringan adalah untuk menjernihkan suatu larutan. Keenam, yaitu larutan dimasukkan ke dalam botol infus 100 ml dan botol infus ditutup dengan tutup yang sesuai lalu dibungkus dengan aluminium foil. Aluminium foil bertujuan bahwa sisa-sisa air di luar tidak menyerap ke dalam. Ketujuh, disterilkan dengan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Yang terakhir yaitu larutan irigasi diberi etiket, kemudian dilakukan evaluasi. Selanjutnya, bangunan dan fasilitas sediaan infus intravena NaCl 0,9%. Bangunan dan fasilitas yang digunakan dalam proses produksi produk steril infus NaCl 0,9% adalah bangunan dengan klasifikasi kelas C dan D. Pemilihan kelas ini didasarkan pada proses sterilisasi infus NaCl 0,9%.
yang menggunakan metode sterilisasi akhir dan tidak dilakukan dengan proses aseptis. Personalia mengenai pembuatan produk steril infus NaCl 0,9% sama dengan personalia bagian pembuatan produk farmasi lainnya. Perbedaannya yang berarti terletak pada kualifikasi personil atau operator, mengingat bahwa produk yang dibuat merupakan produk steril. Personil yang bekerja dalam ruang produksi produk steril jumlahnya terbatas sesuai dengan jumlah personil yang dibutuhkan saja, karena personil dapat menjadi sumber kontaminasi pada sediaan steril. Secara umum, personil yang bekerja selama produksi memiliki kriteria tata cara berpakaian sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan APD dan pakaian kerja yang sesuai dengan kelas. Yang kedua, tidak menggunakan kosmetik, perhiasan, dan jam. Yang ketiga, bekerja dalam keadaan sehat. Yang keempat, dibatasi dalam jumlah terbatas di setiap area. Yang kelima, telah mendapatkan pelatihan teratur sesuai bidangnya atau memiliki pengetahuan terkait higienitas dan mikrobiologi. Selanjutnya, indikator biologis dan kimia pada larutan NaCl 0,9%. Yang pertama, indikator biologis dibagi menjadi dua, yaitu uji sterilisasi dan uji pirogen. Uji sterilisasi sendiri, metodenya menggunakan teknik penyaringan dengan filter membran yang dibagi menjadi dua bagian kemudian diinkubasi. Prosedurnya, inkolusi langsung ke dalam media perbenihan, kemudian volume tertentu spesimen ditambahkan volume tertentu media uji. Inkubasi selama tidak kurang dari 14 hari. Kemudian amati pertumbuhan secara visual sesering mungkin, sekurang-kurangnya pada hari ke-3, 4, 5, ke-7, dan ke-8, dan pada hari terakhir dari masa uji. Kemudian yang kedua yaitu ada uji pirogen. Uji pirogen dimaksudkan untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Kemudian indikator kimia dibagi menjadi dua, yaitu penetapan kadar dan identifikasi. Yang pertama, penetapan kadar. Caranya, pipet sejumlah volume injeksi setara dengan kurang lebih 90 mg natrium klorida, masukkan ke dalam wadah dari porselen dan tambahkan 140 ml air dan 1 ml diklorofluorosin LP. Campur dan titrasi dengan perak nitrat 0,1 NLV hingga perak klorida menggumpal dan campuran berwarna merah muda lemah. 1 ml perak nitrat 0,1 N setara dengan 5,844 mg NaCl. Kemudian identifikasi. Identifikasi ini bertujuan untuk menunjukkan reaksi natrium cara A dan cara B dan klorida cara A, B, dan C serta yang tertera pada uji identifikasi umum. Selanjutnya, indikator biologis dan kimia pada larutan NaCl 0,9%. Yang pertama, indikator biologis dibagi menjadi dua, yaitu uji sterilisasi dan uji pirogen. Uji sterilisasi sendiri, metodenya menggunakan teknik penyaringan dengan filter membran yang dibagi menjadi dua bagian kemudian diinkubasi. Prosedurnya, inkolusi langsung ke dalam media perbenihan, kemudian volume tertentu spesimen ditambahkan volume tertentu media uji. Inkubasi selama tidak kurang dari 14 hari. Kemudian amati pertumbuhan secara visual sesering mungkin, sekurang-kurangnya pada hari ke-3, 4, 5,
ke-7 dan ke-8 dan pada hari terakhir dari masa uji. Kemudian yang kedua yaitu ada uji pirogen. Uji pirogen dimaksudkan untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Kemudian indikator kimia dibagi menjadi dua yaitu penetapan kadar dan identifikasi. Yang pertama penetapan kadar. Caranya, pipet sejumlah volume injeksi setara dengan kurang lebih 90 mg natrium klorida masukkan ke dalam wadah dari porselen dan tambahkan 140 ml air dan 1 ml diklorofluorosin LP. Campur dan titrasi dengan perak nitrat 0,1 NLV hingga perak klorida menggumpal dan campuran berwarna merah muda lemah. 1 ml perak nitrat 0,1 N setara dengan 5,844 mg NaCl. Kemudian identifikasi. Identifikasi ini bertujuan untuk menunjukkan reaksi natrium cara A dan cara B dan klorida cara A, B, dan C serta yang tertera pada uji identifikasi umum. Yang terakhir yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari CPOB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Pengawasan mutu hendaknya mencakup semua kegiatan analitik yang dilakukan di laboratorium, termasuk pengambilan sampel, pemeriksaan pengujian bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Kegiatan ini mencakup uji stabilitas, produk pemantauan lingkungan, pengujian yang dilakukan dalam rangka validasi, penanganan sampel tertinggal, menyusun dan memperbaharui spesifikasi bahan, dan serta metode pengujiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari perkataan maupun penjelasannya kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.